Matilah engkau mati, kau akan lahir berkali-kali. Aku selalu menyangka pada saat kematian tiba, akan ada gempa atau gunung meletus dan daun-daun gugur. Aku membayangkan dunia mengalami separuh kiamat. Mungkin tak sedahsyat yang digambarkan cerita para orang tua. Namun, air laut akan naik dan merayap menutupi bumi. Manusia, binatang, dan segala makhluk hidup akan tenggelam. Karena itu, aku mengira begitu aku tenggelam, kematianku akan menghasilkan guncangan besar. Ternyata itu hanya ilusi. Kematianku tak lebih seperti saat seorang penyair menuliskan tanda titik pada akhir kalimat sajaknya. Atau seperti saat listrik mendadak mati, hening, begitu sunyi, begitu sepi, aku tak relevan lagi. Aku laut, biru laut Wibisana, seorang mahasiswa sastra Inggris UGM serta aktivis Minatra. Minatra merupakan organisasi yang berisi sekumpulan mahasiswa yang aktif dan kritis dengan satu tujuan utama, yaitu melakukan berbagai aksi untuk melawan pemerintah dengan membela hak rakyat. Ini kisahku, aku akan bercerita kepada dunia dari dasar laut yang gelap, tentang perjuangan, persahabatan, kekejaman, dan kebengisan, kehilangan, dan tentang cinta yang tak akan luntur. Biar aku yang mengemban cinta. Kita sudah sampai, teman-teman. Jika sesuai petunjuk, maka inilah rumah kosong yang dimaksud. Mari kita periksa terlebih dahulu. Sepertinya pintu ini terbuat dari kayu jati, tapi engselnya sudah mulai berkarat. Bagaimana menurut kalian? Aku sudah menebak-nebak manusia di zaman apa yang terakhir menempati tempat ini. Mungkin di zaman Belanda atau di zaman Batu. Ruang besar ini cocok untuk kita jadikan sebagai ruang diskusi. Pasang tikar saja. Aku rasa kita ambil aja laut. 6 juta setahun, jauh lebih murah daripada pelun kecil. Ini tempat busuk, cari yang lain saja. Lokasinya sangat jauh dari mana-mana. Banyak yang harus direnovasi juga. Kita tidak punya dana sebesar itu. Belum lagi julukan bisa renovasi tempat. Julukan mana? Julukan rumah ini rumah hantu, karena setiap malam Jumat ditempati untuk hantu-hantu tidur. Mungkin hanya dinding dan kamar mandi saja yang memakan dana lebih tinggi. Untuk kamar mandi, toilet, dan dapur, sama soal tembok, mending nanti saja. Aku ada ide lain. Maafkan aku teman-teman, aku terlambat. Untuk soal perbaikan serahkan pada sudut dan aku. Kau tak perlu pusing, perkara julukan rumah hantu itu sudah bagus. Karena itulah yang menyebabkan sewa rumah ini menjadi murah dan lokasinya yang jauh dari mana-mana. Itu kelebihannya, karena lokasinya yang tersembunyi kita bisa mendiskusikan buku karya pasir di sini seperti buku lawan Cloud, Beganesan, bahkan buku karya Pak Pramadya akan menjadi udara merdeka di sini. Kalau begitu, mari kita bersihkan. Let's go. Jadi teman-teman, melalui buku ini, kita sebagai pemuda memiliki peluang dan usaha. Tapi apa yang harus kita lakukan dengan sejarah versi pemerintah yang diperoleh sejak SD sampai perguruan tinggi? Apalagi yang telah mengambil jurusan sastra sejarah. Satu tujuan dan kelas-kelas pemikiran politik dan filsafat agar kita membaca dan mendiskusikan bacaan alternatif. Itulah salah satu tujuan berdirinya kelompok studi dan gerakan Winatra untuk mendiskusikan berbagai pemikiran alternatif guna melawan doktrin pemerintah yang telah dijejalkan kepada kita sejak Orde Baru berkuasa.
Diskusi itu penting, bergula pemikiran itu wajib. Tapi ada saatnya kita harus bergerak, bukan hanya sibuk berduel kalimat di sini. Kita adalah generasi yang harus bergerak, bukan hanya sibuk mendiskusikan undang-undang yang telah mengekang kita selama puluhan tahun di bawah tekanan satu jempol. Apa yang sebenarnya ingin kau sampaikan? Saya hanya pesimistis, kawan-kawan kita saja yang mendiskusikan tentang karya Pak Pamukya sekarang telah dipenjara. Bagaimana kita bisa berharap para tahanan dan keluarganya memperoleh keadilan, rehabilitasi nama, dan pemulihan jiwa. Bukan hanya itu saja, banyak korban yang telah dibunuh pada tahun 1965 sampai 1666. Itulah pertanyaan kita semua. Itulah sebabnya kita berdiskusi, mendata, dan melawan sejarah baru buatan mereka, dan terus mencari orang-orang yang pernah terlibat. Mengapa aku tak percaya apapun yang dikatakan oleh Fali? Tidak percaya bagaimana maksudmu? Maksudnya adalah Fali lagi berapi-api, ada sesuatu di balik itu. Jadi begini Bu, maksud kedatangan kami di sini untuk melaksanakan aksi tanam jagung karena ada berita-berita konflik yang ada di desa Blanggungan. Bahwasannya tanah pertanian jagung yang akan direbut oleh tentara militer untuk latihan mereka. Jadi, apakah kami boleh menginap di rumah ibu? Ya nak, silakan masuk. Jadi kapan kalian akan melakukannya nak? Jadi rencananya kami akan melaksanakan di sore hari Bu. Aksi tanam jagung Belangguan merupakan salah satu peristiwa yang tak akan pernah terlupakan. Lahan pertanian rakyat desa Belangguan digusur secara paksa karena daerah kediaman dan lahan mereka akan digunakan untuk latihan gabungan militer. Lahan pertanian mereka digusur bulldozer. Aku dan aktivis Winatra lainnya mengusulkan agar melawan tentara dengan aksi tanam jagung. Kami tak punya mortar dan senapan panjang. Kami tak punya otot, tak punya uang. Gerakan kami semua bermodalkan semangat, uang pribadi, dan sumbangan beberapa individu yang sudah muak dengan pemerintah Orde Baru yang semakin represif dari tahun ke tahun. Kali ini, kami menambah senjata perlawanan itu dengan aksi penanaman jagung. Jadi teman-teman mohon perhatiannya, kedatangan kami di sini kita harap kalian tetap menjaga sikap karena pasti akan banyak yang mengawasi gerak kita. Lalu bagaimana dengan aksi tanam jagungnya? Sinan, kapan kita akan melaksanakannya? Kita akan melaksanakannya nanti sore. Ya, silakan masuk. Selamat beristirahat ya nak. Ya, Ibu, terima kasih. Ya. Jadi bagaimana teman-teman besok? Aku harap besok baik-baik saja. Baiknya kita beristirahat terlebih dahulu. Perasaanku tidak enak. Apa sih malam kayak gini ada-ada saja? Serius, Ra. Sepertinya akan ada orang yang mengecek dan berpatroli keliling ke rumah warga. Bu, Ya, ada apa Pak? lama sekali buka pintunya. Seperti ada yang mencurigakan. Curigakan apanya ya Pak? Jangan pura-pura tidak tahu. Ada sekelompok mahasiswa yang baru saja tiba tadi pagi di desa ini. Saya curiga mereka akan melakukan aksi macam-macam lagi. Mereka ada atau tidak? Saya tidak tahu dan tidak melihat mereka Pak. Awas saja kalau Anda bohong. Siapa? Sudah nak, mereka sudah pergi. Terima kasih banyak Bu telah menyelamatkan kita semua. Ya nak, sama-sama. Khawatir kalau mereka terus bisa berpatroli. Kalau mereka terus-terusan berpatroli sampai nanti malam, kita akan sulit untuk melakukan aksi tanam jagung. Begitu ada kesempatan kita harus keluar dari sini. Maksudnya, kita udah jauh-jauh ke sini, kemudian pulang lagi ke Jogja, begitu. Bukan begitu, itu harus dilakukan. Gimana caranya? Sedangkan desa ini sudah dikelilingi oleh para tentara. Kecuali kalau kita nekat melakukan aksi tanam jagung sekarang. Kurasa tak mungkin, kita harus tetap menunggu dengan tetap waspada. Kita harus pergi sekarang. Maksudnya? Sekarang akan ada hujan lebat. Tidak mungkin penjagaan akan bertambah. Aku setuju. Asal kita jangan bergerombol.
Kita keluar melalui sema-sema belukar di dekat sini sambil berjalan jongkok. Kalau sudah mau pulang ya nak? Oh iya ibu, terima kasih ibu. Aku mulai sedikit pesimis terhadap organisasi kita kawan-kawan. Aksi tanam jagung yang gagal kemarin bahkan sudah masuk berita harian. Sebisa kita jadi buronan. Dan kita kalian kawan-kawan, keinginan jauh lebih besar untuk bergerak akan menaikkan literasi, bukan kemana-mana. Kita semua tak ingin berada di bawah satu mereka. Kita harus membujakan masyarakat yang malas, pasif, dan putus asa agar mereka mau ikut memperbaiki negeri yang penuh korup dan berantakan ini, yang sangat tidak menghargai kemanusiaan ini. Lagi tidak akan mengurangi militansiku dan kawan-kawanku. Kita tidak akan pernah tahu apa, kita tidak akan pernah mencoba. Korak besok tidak akan memakan beban lagi. Aku tak keberatan kalau hari mati kawan-kawan. Jangan salah, aku hanya mempertanyakan hingga saat ini. Tak ada satupun yang berani menentang. Akan ada yang datang, percayalah. Mungkin mereka masih diam, tetapi tokoh-tokoh oposisi akan muncul. Sementara itu, kita akan menyalakan isu-isu penting di kampus maupun di luar kampus. Penting kalian ingat setiap langkahmu, langkah kita, apakah terasa atau tidak, apakah terlihat atau tidak menjadi kontribusi. Mungkin 10 tahun lagi atau 20 tahun lagi kita akan keluarga dari sendiri. Tapi itu sudah menjadi kontribusi kita semua, seperti puisi pada baris, dan seperti kalimat pertama pada cerita pendek. Halo, Laut. Halo, iya, kedatangan laut. Kemarin Mas Gala dan teman-temannya sudah ditangkap. Penyebaran pencarian anggota Winatra sudah semakin meluas, terutama di Pulau Sumatera. Kembali ke pusat, tetapi di daerah pinggiran. Baik Agus, jika memang itu yang terbaik, maka kami akan siap dalam segala kondisi. Mau jadi apa kalian sini? Tidak usah banyak tanya. Jadi benar apa yang bernama biru laut biasa. Aku selama ini bertanya-tanya. Apakah ini nama samar belakang? Ternyata benar. Kau adalah nama asli yang dibuat oleh anak kau. Di manakah kasih nanti sang pendiri Winatra? Siapa saja yang mendirikan Winatra dan Wirasena? Siapa yang membiayai kegiatan sampah kalian? Woi, lepasin woi! Sunu, Clara, mereka juga sudah tertangkap. Sudah ingat di mana tempat persembunyian Kinanti? Winatra apa artinya? Winatra dan Wirasena ini semua anak didik Galang Pranaya yang sudah membusuk di penjara. Masih juga kalian pada kurus itu. Laut, ayo kita diskusi saja. Ayo santai, minumlah ini. Mengapa kalian berniat menggantikan presiden? Kalau kami memang anak kecil, kenapa Bapak merasa terancam? Apa arti Winatra? Membagi secara rata. Membagi secara rata,
seperti ajaran komunis. Begitu. Yang enggak lah. Ajaran baik kan memang harus dibagi, seperti ajaran orang tua, ajaran agama, dan sila kelima Pancasila kan berbicara tentang keadilan sosial. So ngajarin lagi. Kalian ikut-ikutan PKI. Pidato-pidato gala pranaya kan membela petani dan buruh persis PKI. Pidatonya membela semua rakyat Indonesia yang miskin. Apa arti Wirasena? Para pemberani. Hah, mereka memang so berani ingin mencabut 5 undang-undang politik. Gila anak ini. Begini, terserah kamu mau bungkam atau bersuara. Kinanti pasti akan tertangkap suatu hari nanti. Clara, Sunu, Anggi, Fly, dan juga para seniman lain. Kira-kira tanggal berapa sekarang? Tanggal 19 Maret 1998. Kau tahu? Aku menggores dinding ini dengan darahku. Jariku yang kutusuk dengan tusuk gigi. Bagaimana kau tahu kalau hari sudah berganti? Setiap mendengar alarm berisik itu, aku mengira hari ini sudah pagi. Tapi itu hanya perkiraanku saja. Mereka ingin kita bangun saja. Jadi ini sudah 6 hari ya? Loh, Ra. Gimana Kinan? Aku benar-benar tidak tahu, Ra. Mungkin dia masih di luar. Mereka terus-terusan bertanya tentang Kina. Makanlah dulu kawan-kawan, setidaknya mereka ingin kita hidup lagi. Laut, gimana Kinan? Aku tidak tahu, Ra. Tapi kata Kinan, dia ditugaskan ke sana kemari. Kalian curiga? Iya, dia tidak boleh tahan. Dia satu-satunya yang lolos. Tapi yang tidak tertangkap itu banyak, bukan hanya Fali. Tapi dia memang menyebalkan. Woi, gua kebelet nih. Harus benar-benar ke WC. Kalau tidak, aku akan keluar di sini. Biarkan dia melihat wajahku sebentar. Halo biru laut, Gusti, salah lo. Dasar pengkhianat. mengerti perasaanmu. Rali, Bagaimana kau bisa berada di tempat ini? Laut. Maafkan aku, Fali. Maafkan kami. Laut Anjani terus-menerus mencari informasi tentangmu. Ibumu, adikmu, Anjani terus-menerus mencari kamu ke sana kemari. Aku dan Kinan memperoleh informasi dari Gusti bahwa kamu tidak boleh berada di area Jakarta Pusat. Jadi kau terjadi bersama Kina? Iya. Jadi dibawa kemana dia sekarang? Aku tidak tahu. Sejak di Jari, mobil kami dipisah. Aku tidak tahu dia dibawa kemana. Clara, Sunu, Fali. Ada apa Laut? Aku bertemu Gusti di koridor. Dia memakai kemeja putih yang rapi dan sibuk memotret tubuhku yang babak belur. Kau yakin itu Gusti Suroso? Iya. Kita kebobolan. Bagaimana Kinan tidak bisa mencium aroma musang itu? Dia ular. Dia seperti ular. Dia merayap, melilit dan menggigit sembari memberikan racun mematikan. Kalian terlalu sibuk mencurigai aku, sehingga pengkhianat itu sesungguhnya lolos. Tapi aku paham, memang lebih mudah mencurigai orang yang banyak protes seperti aku. Clara, Sunu, Fali. Kalau memang benar aku diambil dan tidak akan kembali, tolong sampaikan kepada Asmara. Aku akan selalu mengirimkan pesan kepadanya melalui apa yang dimiliki oleh Allah. Dan tolong sampaikanlah kepada Anjani, teruslah hidup bersama orang yang dia cinta. Apa-apaan ini? Laut, Sunu! Kemana kita? Gimana Sunu? Kita akan ke makam masing-masing. Kemana?
ke laut sesuai dengan alam. Maka di hari kematianku, kawan, pastikan suaraku datang laut. Pastikan jiwaku menjadi bagian dari api. Pastikan ruhku menghidupi sejak ini. Biarkan kata-kataku meniupkan roh perlawanan ini. Aku seketika ingat pembicaraanku dengan sang penyair. Dia berkata bahwa tidak takut akan kegelapan. Karena dalam hidup ada terang dan ada gelap. Gelap adalah bagian dari alam, tapi jangan sampai kita mencapai titik kelam. Karena kelam adalah tanda kita sudah menyerah. Kelam adalah sebuah kepahitan. Satu titik ketika tak bisa dipertahankan lagi. Aku tak tahu apakah saat ini aku sedang mengalami kegelapan atau kekelaman. Mana kalian membawa Sunu dan laut? Apa yang sebenarnya kalian inginkan? Ingin menyiksa kami lagi, membunuh kami? Di mana kalian menyembunyikan laut dan Sunu? Jadi, kalian akan dilepaskan dan kembali ke rumah orang tua masing-masing. Tapi dengan syarat, kalian tidak boleh mengadu kepada pihak luar negeri atau wartawan, atau kalian akan mati. Semua ini dilakukan demi keamanan negara karena berindikasi presiden akan ditumbangkan. Aku telah mengurus perjalanan pulang ke kampung, dan kalau kalian berbuat aneh-aneh, mereka tidak akan segan-segan langsung membunuh kalian. Bagaimana dengan laut dan Sunu? Itu bukan urusan kalian. Mereka dilepaskan ke lautan yang luas. Hahaha. Entah sekarang ragamu ada di mana. Entah di mana aku bisa pergi jika hendak menemuimu. Dengarlah laut, Sunu. Biarkan jiwamu mendengar pengakuanku pada dunia tentang apa uang kita telah lalui. Tentang ketidakpastian yang tak berujung. Tentu saja untukmu, kawan. Yang paling sulit adalah menghadapi ketidakpastian. Kami tak merasa pasti tentang lokasi kami. Kami tak merasa pasti apakah kita bisa bertemu dengan keluarga, kawan, dan bahkan orang tua kami. Kami tidak merasa pasti apa yang mereka inginkan. Apakah akan dilepas atau dibunuh. Saya sudah siap dengan segala hal apa yang saya hadapi setelah ini. Berbicara di depan publik dan berbicara dimanapun. Saya pun sudah siap.